dia juga mikir kok bisa cepat ya. Sedangkan orang itu kan berlama-lama. Orang dulu Kan berarti ini tidak terkait dengan Kementerian Agama ya? sebenarnya keterkaitan, Pak. Karena kan Nah, di mana tuh peran Kementerian Agama dalam hal ini? ya begini, Pak. Saya bahasa keterkaitan kan kami menghormati. Bahasa etika aja ini. Adapun nilainya atau eksistensinya, intinya kan mereka sama-sama membantu haji. Dan di situ kan pasti namanya orang biovisa ataupun transaksi pasti kan ada pajak, Pak. Kayak saya misalnya beli tiket, kan nggak mungkin maskapai itu ada di Soekarno, ada di penerbangan, kan nggak mungkin nggak bayar, Pak. Betul. Tiketnya kan pasti ada pajak tuh. Berarti administrasinya tetap Ada. kementerian ya? Begini, Pak. Kalau administrasi ke kementerian itu kan kementerian kan reguler dan plus. Furoda lewat kementerian juga kan ada? Begini. Saya kurang Jadi paham. Furoda itu tadi saya sampaikan yaitu dari raja. Gitu. Iya. Berbeda produk. Ya mungkin ada juga orang kementerian mungkin yang punya link tersebut. Tapi biasanya antara B2B atau B2C, government to government. Jadi person to person lah. Gitu. Tapi kalau diumumkan ya mungkin ke depan saya rasa Kementerian Agama akan menjadi tambahan poin. Nah tadi kan dari awal kan kalau pakai bilang gini, ini tidak ngambil kuota Furoda, kuota dari Indonesia. Yang saya tanggap adalah emang ada Furoda nih buat Indonesia dan buat yang lain-lain. Nah ini kita tidak ngambil dari kuotanya Furoda dari Indonesia, begitu bukan Pak? Jadi begini, saya lembangin dulu, saya luruskan. Kuota Furoda itu kuota wewenangnya raja. Betul, dikasih ya pemberian. Dikasih turun kepada ahlul bait sampai ke syarikah, muasasah. Dari dia punya linknya siapa orang-orang yang punya jamaah, disalurkan lah, gitu. Jadi bukan, makanya tadi kan saya sempat masukkan, masukannya ya kalau bisa raja itu ngasih tahu, kan raja nggak ngumumin ngasihnya ke siapa, Pak. Itu wewenang dia aja, wewenang raja gitu loh, Pak. Iya, soalnya saya masih agak bingung juga itu juga ya. Kasus kemarin yang sekarang lagi rame kan masalah itu kan. Betul. Waktu itu presiden dapat kuota. Itu kuota reguler. Oh, yang justru Kuota reguler dari pemberian dari kementerian kalau yang itu reguler dan plus, Pak. plus. Oh, itu bahasnya plus ya, bukan Furoda ya. Jadi yang rame itu khusus ya, bukan Furoda ya. Oh, itu clear kalau gitu. Iya. Jadi harusnya yang plus ini untuk yang mengurangi yang reguler itu kan. Terus ada perubahan ya, sehingga 50-50 seperti itulah. Nah, itu bukan Furoda berarti, itu bukan ya? Plus Beda. ya? Bedanya di mana itu pakai? Bedanya di pembahasan. Pembahasan, Pak. Bedanya. Jadi yang membedakan itu kalau sistem Furoda itu sistem inputnya oleh syarikah, oleh muasasah. Kalau mujamalah kan emir, itu kan kita belinya. Tapi kalau tadi mungkin antar raja, antar raja dengan presiden ataupun menteri, mungkin hadiah, ataupun mungkin tambahan kuota ini disebutnya ya untuk yang plus, untuk yang reguler, non reguler. untuk yang reguler.
gitu. Kalau masuknya ke kementerian, ke negara, gitu. Karena logikanya gini, kalau furoda tadi misalnya Raja Saudi ngumumin, tuh beli aja sama Pak Presiden ini, atau beli aja tuh sama menteri ini, itu saya kasih furoda. Kan tidak. Nah untuk itu makanya idenya kita diumumin aja pembeliannya tuh ke siapa gitu loh, sehingga orang tuh nggak menerka-nerka belinya ke siapa ini, visanya gitu loh, koordinasinya. Makanya ya saat ini sedang dibahas ya si Fulan bin Fulan mungkin tujuannya saat dikasih kuota itu mungkin ya bahasanya gerbong atau bahasanya ininya ya yang orang dekat mungkin. Makanya kan di situ diindikasi ya membayar dengan tambahan sekian. Dengan disampaikan bahwa itu reguler. Harusnya jatah orang yang sudah ngantri. Betul. Lama. Iya. Tapi kok mengapa? Nah gitu loh. Malah gitu. Bahkan Furoda itu kalau nggak salah ya sampai lumayan juga 500-an berapa gitu, ada yang sampai itu ya. Ada sampai 1 M. Iya. Bahkan ada artis yang lagi viral. Iya. Tapi kalau pakai cukup murah tadi ya. Kenapa memang kami itu tujuannya masuk ke semua kalangan. Justru teman-teman travel, bukan saya menggurui, mungkin lebih pintar banyak, tapi mari ya ayo kalau kita mau bergabung. Ya kita ini kan nggak pernah juga merasa di atas, nggak pernah merasa di bawah, jadi sedang-sedang aja. Ya kalau misalnya dia punya link ya silakan. Yang penting kita ini di haji ini tolong jangan ada komentari hal-hal negatif. Karena jangan sampai mengurangi pahala mau orang mau haji, malah jadi buruk sangka suuzon. Ataupun malah saat ini orang mau daftar ke reguler malah nggak mau, itu jangan. Justru saya memotivasi, silakan ibu baru punya uangnya reguler, daftar. Baru punyanya plus, daftar. Sudah punya uang besar, mau langsung berangkat, rezekinya ada, monggo. Iya, ketika seorang dan kita bantu semua. Iya, dapat. Bahkan gini, banyak juga tetangga saya daftar reguler, saya bantuin, saya temenin lewat saya. Bisa, nggak masalah. Di kami pun misalnya orang baru punya uang 100 juta. Ya nggak apa-apa, daftar dulu saya taruh dulu uangnya di porsi plus gitu loh. Nggak masalah, kita dukung program pemerintah gitu. Ya, tapi kalau pakai fokus di sini sementara di Furoda ya. Furoda. Gitu. Dengan tadi Furoda biayanya sekitar 250 sampai 300 ya pakai. Iya. 250 sampai 300. Iya, itu ya makanya saya tertarik itu. Wah, kok ini murah gitu lah ya. Dibanding dengan lain-lain, soalnya kan murah aja kita masih dibully, Pak. Justru mungkin karena murahnya orang nggak percaya juga. Ya, bener nggak nih jangan kita murahnya itu malah kita diejek, Pak, dihina. Bilang, wah ini murahan nih katanya gitu. Hati-hati kayak gitu. Iya itu. Jadi kompetitor ya pasti itu jangan. Nah itu maksud saya jangan. Jadi gini, pisang di Lembang itu kanan kiri pisang semua. Tapi akur aja. Gojek juga nggak pernah namanya pukul-pukulan antar Gojek, nggak pernah. Justru kedamai. Jadi keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia. Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Jadi berbuat baik aja. Saran saya seperti itu. Nah, apa kiat atau tips dari Kiai ya, bagaimana masyarakat calon ini yang mau tertarik itu dia merasa yakin gitu bahwa rajin. Rajin kita. Rajin gimana? Rajin memberitahu. Iya, gimana meyakinkannya itu? Rajin silaturahmi, datang ke rumah dia.
Iya. Rajin baik. Jangan niat dia closing. Saya nggak pernah Pak. Misalnya orang calon jamaah, oh Bapak bayar hari ini. Enggak. Oh iya. Saya nggak pernah. Nggak, artinya dia tertarik untuk ikut gitu loh. Karena tadi merasa Edukasi Pak. Dia ini kan awam. Awam. Cuman takut. Awam takut dengar berita. Betul, itu masalah. Awam takut baca berita. Terlalu banyak. Awam takut banyak video yang ini. Ya saya benarkan mungkin video-video itu ambil pelajaran-pelajaran sehingga bisa mengambil hikmah dan perbaikan untuk travel. Nah tetapi kan kalau kita mengedukasi dengan pelan dan benar dan nggak bisa sekali, edukasinya tuh continue Pak, sampai dia berangkat dari sekarang. Iya, maksudnya kan kayak Nggak tadi. bisa dilepas. Ini dapat data pakai kan punya link Iya. orang muasasa atau sirka, saya kurang paham. Iya. Nah itu tuh bagaimana meyakinkan ke mereka bahwa ini tuh memang betul-betul di orang yang berwenang di Arab dan Kalau cara saya itu pertama kali sebelum saya membawa bahasa saya orang syarikah, malah saya jarang Pak bawa nama. Oh Bu, saya dari syarikah, saya jarang sekali. Oh saya dari muasasah, saya jarang. Justru mungkin ketika saya kenal misal dengan calon jamaah ini, pertama kali saya ceritakan bagaimana haji, prosesi. Kedua, saya tanyakan hikmah orang yang berhaji. Yang ketiga, bagaimana langkah daftar haji. Walaupun saya nggak nyuruh daftar, tapi saya kasih tahu dulu langkahnya. Keempat, setelah itu saya motivasi haji. Kelima ya, biasanya kita rawat hubungan baik. Jangan kita hanya membahas haji, tapi ya kita juga di luar ini kita terus bersahabat, kita terus berteman, sehingga ada timbul kenyamanan dia. Karena berbicara dengan manusia ini berbeda berbicara dengan hewan. Mungkin kalau kerbau mau suruh bajak, bajak nggak bisa. Atau kita kasih motivasi kerbau nggak bisa, harus dipecut. Nah, kalau kita nggak bisa dipecut sesama manusia, mungkin diketuk hatinya. Bagaimana? Ya ada spiritual yang kita ceritakan dalam ibadah haji. Dan juga ada pengalaman-pengalaman yang kita ceritakan dalam ibadah haji. Ada nggak pertanyaannya kemudian yang masih terus kekeh, dia bilang masih ngehil tahun depan aja? Banyak. Tahun depan aja. Terus saya datangin lagi di tahun depan, dia bilang tahun depan lagi aja. Nah tahun saya datangin itu orangnya udah nggak ada Pak. Iya. Orangnya udah rahmatullah. Kalau saya sih bukan itu Pak ya. Jadi teman-teman saya atau kolega-kolega ya yang saya itu, mereka tuh udah gironya udah luar biasa ingin dan kebetulan dia juga mungkin ada rezeki ya, dan dia pengen ke Furoda. Tapi lagi-lagi kan kita udah terlalu banyak gitu ya yang kena tipu. Dia agak ragu gitu, bener nggak ini? Pertama yang dilihat legalitasnya. Ini atas nama apa gitu, travel apa atau KBH apa gitu. Ada di Indonesia kan perlu ada itu ya, walaupun semuanya bisa dimanipulasi, tapi legalitas itu hal yang pertama yang ditanyakan. Hal yang penting. Nah ini nih bagaimana menjawabnya gitu. Betul. Pertanyaan kayak keraguan tadi gitu. Betul. Sehingga dia merasa ya udah saya memang sudah waktunya mungkin harus haji dan kebetulan sekarang diberikan rezeki yang berlebih sehingga saya bisa ikut Furoda dengan biaya yang beda dengan reguler kan. Nah itu bagaimana tuh meyakinkan itu yang mau saya pakai. Saya masih agak bingung menjelaskannya tuh. Walaupun tadi edukasi terus-terusan, tapi kan ketika dia pertama, saya juga tidak seperti Pak Kiai yang sudah lama mukim di sana, udah tahu gitu. Kalau saya kan baru sekali, jadi begitu. Perlu namanya pendampingan dalam edukasi.
Jadi istilahnya ya kalau seandainya mahasiswa disuruh presentasi, mungkin dosen mendampingi, Pak. Istilahnya seperti itu. Memang nggak bisa dilepas. Iya. Nanti takutnya bahaya. Iya, intinya Gitu. berarti Pak Kiai bisa membantu. Betul. Atau kita bawa ke sini langsung Betul. Kiai gitu ya. Kita akan mendampingi. Siap. Oke. Kalaupun terkait legal, nah di sini kan kita punya namanya Haji Pintar. Oh. Kan kalau di Haji Pintar itu kan kita tinggal klik di sini, itu langsung ada direktur utama, nama saya kan di sini, Muhammad Revi Murida. Nah Ini di sini kan tinggal diklik aja di sistem aplikasi. Di Haji Pintar. Di Haji Pintar. Gitu. Jadi artinya, cuman jarang Pak, saya itu nggak pernah bawa label. Maksudnya artinya begini, dia kan mau nitipin uang sebenarnya Pak. Misalnya gini, antum punya sahabat atau punya kenal bahwa dia kenal antum, kan di situ udah kenal. Iya. Gitu, udah kenal lama. Mungkin pertemanan lamanya ini yang dia berpikir dia tuh orang nggak ada masalah dan orang baik. Iya. Gitu Pak. Iya, tapi kan Jadi, masalahnya kan saya tidak punya apa-apa dalam hal ini, dia percaya, tapi makanya tadi perlu ada ini pendampingan. saya Betul. di samping pendampingnya juga ada tadi. Ya. Nah, ini perusahaannya Legal. legalitasnya gitu. Jadi Betul. sehingga itu membantu mereka merasa yakin. Bahkan membantunya bisa juga. Caranya begini, uangnya dia taruh di bank. Kita butuh pendamping orang ketiga. Misalnya BSI gitu ya. Nah, ini disebut di lock, uangnya ini di lock, simpen. Jadi saya nggak bisa narik, dia nggak bisa narik. Jadi begitu tariknya ketika visa udah terbit. Yang dia khawatirin ini bukan legalitas, karena banyak yang berlegalitas tapi iya betul. bodong. Iya, tapi pertama kabur. Iya. Nah, cuman bagaimana menjawab dari ini semua? Sebenarnya jawabannya simple. Sekarang gini, Bapak mau haji, ya kembali lagi. Oke, kalau Bapak mau haji, saya langsung urusin aja visanya. Bapak uang, saya hadirkan pihak ketiga dari bank. Taruh uang Bapak di situ. Iya. Kan kita juga khawatir. Betul. Dianya, ya kan, kita keluarin visa, dia mundur. Ini banyak. Ada Pak, kita udah nalangin nih visa. Tiba-tiba katanya uangnya kepake lah, bencana alam lah. Ya kan, buat uang susu anak. Kan pihak ketiga dalam hal ini bank, agar itu di lock. Di lock. Iya. Garansi. Nah itu berarti dia kan sebagai mengatasnamakan dia sendiri ya. Kalau pihak bank itu ketiga, terus Pak Kiai itu di sini atas nama apa nih? PT bisa, PT bisa, yayasan bisa, pribadi pun nggak masalah. Insya Allah kuat Pak, gitu. Dan saya yakin untuk mungkin dia yang niatan haji, kita juga yang udah menyampaikan A sampai Z, saya yakin dia terbuka hatinya. Karena kita bukan mau transaksi hal-hal lain gitu ya. Kita ini transaksi untuk ibadah. Betul. Gitu. Sama lah seperti orang beli rumah gitu ya. Itu kan ada akadnya. Makanya akadnya itu harus ijab kabul. Jadi bukan anbai'il gharar, bukan membeli kucing dalam karung, tapi kita membuka nih kucingnya. Gitu loh. Makanya kita sampaikan edukasi dulu. Jadi gitu. Ketika dia tertarik dan mau daftar, mau ngurus visa, tapi sebelum ngurus visa mungkin tadi 10% dulu kali ya. 10% dulu. Ya, baru setelah 10% diurus visanya. Sisanya itu di lock ya. Di lock bisa. Gitu. Di lock, nanti pas udah cair visa baru cair. Kita bikin aja perjanjiannya seenak mungkin. Betul. Intinya kita membuat dia nyaman.
Kita buat dia nyaman, Pak. Betul. Kita ngikutin kemauannya dia. Iya, itu yang terpenting. Itu nyaman dia sehingga Betul. Cuman kan pengalaman saya kebanyakan kan orang bahasanya, oh saya bayarnya baru pulang ntar. Ada juga. Ada. Bahkan yang hari ini, ya dia, yang naruh sertifikat ada. Oh begitu. Waduh. Jadi Ini baru